Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 3 kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya. Anak-anak, ketika itu adalah hari Jumat sore, saat pada jam 3 sore, dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang. Matius 27 ayat 45. Banyak orang berkerumun di situ untuk menonton penyaliban Yesus. Lukas 23 ayat 48. Ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedeus. Matius 27 ayat 55 dan 56. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas. Yohanes 19 ayat 25. Tidak terbayangkan bagaimana Maria, ibunya, melihat Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yesus ketika di atas kayu salib menunjukkan kepeduliannya kepada ibunya dan kepada murid-muridnya. Ia memberikan semangat kepada mereka. Saat penyaliban sudah jam 3 sore. Ketika Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Dan ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Itu pertanda yang memberikan arti bahwa fungsi pelayanan di bait suci sudah dirubah, karena tugas Yesus sebagai domba Paskah sudah selesai dilaksanakan. Imam-imam suku Lewi tidak lagi perlu melayani di bilik suci maupun di bilik maha suci, karena tabir bait suci yang memisahkan pelayanan bilik suci dan maha suci
sudah tidak berfungsi lagi karena tabir itu sudah terbelah dari atas ke bawah. Ketika tabir bait suci sudah terbelah, tugas Yesus sebagai domba Paskah sedang dituntaskan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Anak-anak, penderitaan Yesus sebagai korban domba Paskah begitu berat, dan Dia berkata, "Aku haus." Anggur yang asam diberikan kepada Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Dengan perkataan-perkataan itu, pekerjaan pelayanan penyelamatan Yesus telah dilaksanakan di atas kayu salib. Salib itu adalah lambang siksa dan hina, tetapi memberikan keselamatan kepada setiap orang yang menerima Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu mengingat akan salib itu yang adalah lambang siksa dan hina. Namun di salib itulah Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang menerima Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.